Ada nggak? Sebelum saya terlalu jauh mengenal agama Bang, kita belum ke masjid apa, saya selalu menyalahkan Allah. Bahwa kenapa saya dikasih seperti ini, Allah atau tidak dilahirkan dalam keadaan normal seperti teman-teman saya. Seperti orang lain yang mau begitu merasakan bagaimana bisa berjalan dengan sendirinya, pergi dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Tapi alhamdulillah setelah saya mengenal agama, Allah memperlihatkan artinya rahmatnya kepada saya bahwa tidak selamanya itu orang normal bisa menyamai kamu. Iya, artinya kamu memang kelihatannya cacat, tapi di mata Allah kau tidak cacat. Sampai itulah saya pegang sampai sekarang ini Bang Hakim, bahwa saya ini lebih sempurna ketimbang teman-teman yang sempurna. Kenapa begitu? Karena kalau saya pergi salat Bang Hakim, bukan main di sepanjang jalan saya lewati itu banyak orang normal, tapi tidak bisa masuk ke masjid, tidak mendapat hidayah bahwa saya lah ini orang yang normal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Mata Hati, bukan Mata News. Kita bertemu kembali bersama saya EZ Mutakin Yunus dalam program Mata Hati. Program Mata Hati merupakan sebuah program yang membahas berbagai banyak hal, termasuk kisah-kisah inspiratif yang bisa kita petik baik dari Al-Quran, dari pengalaman orang-orang terdahulu, dari tetangga kita, dari saudara-saudara kita, kerabat kita, yang bisa kita ambil hikmah dari setiap pelajaran tersebut ketika kita mampu melihat dengan mata hati. Dan alhamdulillah pada hari ini saya telah kedatangan seorang tamu yang sangat inspiratif. Saya mengenal beliau sudah sejak lama, namun baru berkesempatan untuk mewawancari beliau secara langsung pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah hadir bersama saya Bapak bisa dipanggil Ustadz juga. Nama lengkap beliau Muhammad Jafar Nurdin. Yes, cuman kalau saya biasanya panggilnya Den Japa. Sapaan akrab saya ke beliau Den Japa nih. Den Japa, apa kabar? Alhamdulillah. Baik-baik. Saya sebut saya Bang Hakim karena setiap sekarang kita selalu bersama dengan Bang Hakim ini. Saya sebut jangan nama lengkapnya. Saya panggil saya Bang Hakim. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat walafiat. Ya, udah lama juga sebenarnya saya nggak ketemu dengan Den Japa. Ada mungkin setahun ya? Ya, setahun lebih. Tahunan kita nggak ketemu. Ya, betul. Tapi udah lama saya berinteraksi beliau. Dan saya melihat keseharian Den Japa ini luar biasa. Dengan segala keterbatasan beliau, banyak orang yang jauh lebih diberi kesehatan dan diberi fisik yang lengkap, tapi kalah sama beliau. Luar biasa nih Den Japa. Saya mau tahu dulu nih, Den Japa sekarang usianya berapa sih? Alhamdulillah 49 tahun Bang Hakim. 49 tahun. 90 tahun. Sudah sebentar lagi usia perak, udah mau 50 tahun ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan menjumpai 50. Insya Allah, iya, kalau bisa lebih amin. Ya. Nah, Den Japa sebenarnya kan tidak dari lahir ya? Tidak dari lahir. Ketika lahir kondisinya sama seperti orang normal ya? Seperti teman-teman orang lain yang dilahirkan dalam keadaan normal, alhamdulillah. Tapi sejak kapan mulai terkena? Saya itu terkena yang namanya dulu polio, cacat polio. Ya, pada usia kurang lebih 1 tahun. Oh, masih 1 tahun. Iya, masih 1 tahun. Ya, alhamdulillah saya kena polio pada saat itu, badan kejang-kejang, panas. Akhirnya kan dulu itu tidak ada obat yang anti polio ya, belum ada imunisasi, vaksin apa polio. Pada saat itu mungkin biasa orang lewat dukung apa orang biasa. Orang-orang tua kita dulu ya, biasa begitu. Belum ketemu dokter yang bisa mengobati tentang polio, belum ada vaksinnya, penangkalnya buat yang kena seperti saya ini sekarang ini Bang Hakim. Den Japa lahir di Makassar? Di Makassar. Besar di Makassar? Besar di Makassar. Nah, kalau orang-orang, teman-teman pemirsa Mata Hati yang tinggal di daerah utara, di daerah Talo, pasti sudah tidak asing dengan beliau. Den Japa dulu karena mulai dari polio usia 1 tahun ya. 1 tahun. Lantas bagaimana prosesnya
sampai Denjapa bisa beradaptasi dengan semuanya gitu? Alhamdulillah pada saat itu di sama anak-anak saya kan merasa terkucilkan, merasa rendah diri sama teman-teman tidak bergaul di kalangan masyarakat, merasa tersisih di mata masyarakat. Tapi saya selalu berusaha menampakkan untuk bagaimana saya bisa seperti mereka, bercanda seperti mereka, bermain seperti mereka. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit itu saya bisa mengalami fase itu, sehingga saya bisa sampai sekarang ini bisa bertahan dan memperlihatkan bagaimana bisa selebih daripada teman-teman yang normal daripada saya. Mulai kapan tuh Denjapa akhirnya jangan nih, saya nggak boleh terpuruk terus nih? Apakah SD, SMP? Setelah saya sekolah SD, tamat SD itu saya merasa tersisi lagi di depan teman-teman bahwa saya mau sekolah kemana ini, kayaknya tuh tidak enak sama teman-teman. Artinya celote teman-teman, ejekan teman-teman yang merasa saya kurang sempurna daripada dia. Tapi lama kelamaan saya bisa bangun lagi semangat itu, bagaimana bisa menampakkan bahwa saya tidak bisa. Artinya tidak bisa bertahan bahwa biarlah saya seperti ini. Saya juga harus bisa merasa mampu kepada teman-teman, bisa bergaul di kalangan luar, Bang Hakim. Denjapa masuk sekolah umum Saya atau ada sekolah khusus? pertama masuk SD di belakang rumah, si Masari namanya. Iya. Setelah itu saya mendaftar sekolah di belakang rumah tapi tidak selesai. Akibat begitu mencelotekan teman-teman yang biasa mengejek teman-teman, ejekannya, sehingga saya berhenti sekolah. Akhirnya saya berhenti sekolah, saya menjalani bergaul seperti biasanya di tengah-tengah masyarakat, bergaul di tengah-tengah keluarga, sampai akhirnya saya bisa kursus untuk bagaimana bisa termotivasi bahwa saya ini tidak bisa tergantung sama orang lain. Sehingga saya pertama awal itu di awal-awal kayak setingkat SMA ya. Di SMA saya kursus yang namanya kursus percetakan, dipandu sama teman-teman. Ada sahabat saya itu dulunya sesama sejak remaja masjid. Kan alhamdulillah lewat masjid lah saya bisa artinya dekat dengan di jati diri saya, itu menemui jati diri saya bahwa saya ini bisa. Ketika menjadi remaja masjid tahun sekitar tahun-tahun 90-an itu, Bang Aki, alhamdulillah saya masuk remaja masjid. Karena lewat remaja masjid lah saya bisa dikenal, saya bisa berteman dengan teman, apalagi dengan Bang Aki ini. Karena ini kan bukan remaja masjid, saya tidak berteman dengan Bang Aki. Kita tidak bisa ketemu ya. Iya, tidak bisa bersaudara dengan Bang Aki ini. Alhamdulillah lewat remaja masjid lah itu awalnya saya bisa menemukan jati diri bahwa saya ini harus bisa menjadi motivator buat teman-teman yang sempurna. Artinya bahwa saya saja bisa ke masjid, apalagi teman-teman yang normal masa tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat menjalankan ibadah bagi umat Islam, begitu Bang Aki. Betul. Nah, yang belum tahu, Denjapa ini salah satu pengurus di BKPRMI, Badan Kerukunan Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kota Makassar, dan istilahnya kalau orang Makassar datoknya nih di BKPRMI, dan sekarang jadi wakil direktur LPPTKA terakhir ya untuk bendahara LPPTKA yang memang mengurusi anak-anak yang TPA Al-Quran, Masya Allah. Dan eksistensi beliau di masjid itu sudah luar biasa lah. Saya datang ke Talok, ke rumahnya Denjapa, hampir semua orang, dan kita keliling satu kecamatan Talok, hampir semua orang mengenal beliau. Saya jalan pakai, dan ada kendaraan khususnya Denjapa gitu, jadi saya diboncengin, malah semua orang menyapa, Denjapa. Luar biasa. Yang tadinya padahal ketika masih kecil dulu sempat dikucilkan, sempat dipandang sebelah mata malah sama orang-orang. Denjapa tapi SMA lulus? Saya tidak ikut paket C. SMA, ikut paket C ya. Terus yang tadi yang kursus itu dari dinas sosial gitu? Kursus sendiri. Saya artinya pergi mendaftar di tempat kursus sablon karena saya mau membangun wirausaha. Karena saya itu bagaimana berpikiran bahwa saya ini harus menjadi yang terbaik buat teman-teman, membuatkan dia lapangan kerja, supaya mereka juga teman-teman bisa mandiri, tidak seperti mengharap tangan di atas atau tidak selalu tangan di atas. Nah, itulah saya inspirasi saya kepada teman-teman itu bahwa kamu harus lebih baik daripada saya, begitu. Dan sekarang akhirnya membuka
usaha Ya, di usaha, bidang betul. percetakan. Di Ya. percetakan ya. Ada berapa pegawainya di Japa sekarang? Alhamdulillah ada 4 pegawai saya di percetakan, dan saya juga membangun satu usaha warung kopi Bang King. Ya, warung kopinya paling terkenal Ya. banget di semua orang tentunya paling tahu. Nama warung kopinya? Warkop Asnor. Warkop Asnur. Ya. Ada di pojokan tuh kalau dekat Depan puskesmas. depan Ujung Pandang puskesmas Baru, ya, Ujung Pandang Baru. Bro, mau pejabat, mau siapapun orang kalau main ke Talo biasanya nongkrongnya di Ya, Warkop nongkrong di Asnur. Warkop, betul. Nggak besar warkopnya tapi tempatnya nyaman dan orang-orang pada nongkrong di situ semua. Gitu. Udah berapa tahun? Alhamdulillah kalau warkopnya udah jalan 6 tahun Bang King. Warkop 6 tahun. Iya. Percetakan Percetakan mulai dari muda sekarang hampir 30 tahun lah ya Bang King. 30 tahun Iya, betul. di dunia percetakan. Percetakan masih Luar muda. biasa. Sudah Dari Bang. sebelum menikah Sebelum menikah alhamdulillah percetakan itu sudah ada. sudah ada ya. Iya. 30 tahun bukan usia yang mudah untuk membuat sebuah usaha, Betul, apalagi iya. dengan segala keterbatasan di Japa. Tapi masya Allah, kita bisa lihat sekarang gitu ya, sudah mempekerjakan orang, bahkan banyak dari orang-orang yang normal sendiri pun di Japa. Betul ya. Untuk memulai usaha itu kadang malah mengalami ketakutan. Oh nanti gimana atau Was-was mager. jangan sampai Iya. ya, tidak sampai itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau berusaha udah tinggal memulai Iya, saja memulai dulu ya. saja. Ya mulainya susah di Bang King, memulai usaha itu susah bagaimana? Karena selalu teman-teman takut gagal. Padahal Ya. itu gagal menjadi motivasi buat kita bagaimana untuk menjadi Betul. sukses. Kalau gagal ya cobain lagi gitu. Ya. Tapi jatuh bangun juga. Di Japa. Alhamdulillah jatuh bangun lebih banyak ini. Artinya motivasi untuk jatuh bangun untuk bangkit lagi kembali. Alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang ini kami masih alami, apalagi di kondisi COVID yang kemarin itu. Iya. Teman-teman percetakan malah down semua. Tapi dengan lewat kami harus barengi dengan usaha warkop itu, alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit bangkit lagi kembali Iya. di bidang usaha itu. Ada bantuan nggak dari pemerintah selama ini? Belum ada. Belum ada. Iya. Tanpa bantuan pemerintah pun Dejapa Bisa bisa berusaha bertahan sendiri, gitu. betul. Alhamdulillah, masya Allah, ini luar biasa nih. Nah, terus apa? Bagaimana pengalaman Denjapa memulai usaha tadi gitu? Memulai lewat teman-teman. Ya saya kan di masjid dulu kan, di masjid itu Iya. kita Bang King sering kumpul sama teman-teman bermalam di masjid, sehingga saya berpikir bagaimana kalau kita bentuk satu usaha yang ada di masjid. Nah, usaha itu makanya saya teman-teman bilang biarlah saya yang pergi buka untuk mencari kursus percetakan, saya buka percetakan. Teman-teman yang di masjid ada buka kursus menjahit lewat TPA itu, awalnya lewat TPA itu Masjid yang di Darul Falah Jalan Darul Rige. Falah, Ya. samping yang biasa. Ya, yang biasa kita Saya juga biasa ngisi ya, di situ salat di dulu situ ya. ya. Jadi lewat itulah saya teman-teman membuat usaha, ada yang kursus menjahit, ada yang saya percetakan. Akhirnya lewat itulah kita bangun jaringan usaha mikro yang ada di masjid, teman-teman TPA, bahwa kami ini tidak selalu mau minta-minta di jamaah. Modalnya dari Dari teman-teman sendiri itu. Iya, dari pengurus TPA itu kita minta modalnya, ada yang 100, 200. Sehingga kita bangun saja. Akhirnya kita jahit toga dulu awalnya. untuk wisuda santri. Karena oke. kalau mau sewa pada saat itu kan susah sekali Bang Aki. Untuk sewa toga mahal. Iya. Akhirnya lebih baik kita patungan sama teman-teman untuk membangun usaha itu. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang itu masih ada toganya, masih ada TPA. Kami tinggalkan bahwa kau yang merintis usaha lain kembali ini. Kau menjaganya dan meneruskan usaha dari teman-teman yang kemarin. Masya Allah. Begitu Bang Aki. Yang percetakan. Yang percetakan itu. Kalau yang warkop bagaimana? Warkop awalnya? alhamdulillah. Awalnya warkop itu saya sebenarnya mau sewa rumah itu untuk percetakan. Iya. Tapi melihat kondisi rumah yang saya sewa itu luas sekali, saya berpikir lebih baik saya tambah usaha saya di tahun tahun lalu. 90-an ya. 6 tahun lalu. Iya, 6 tahun lalu. 6-7 tahun lalu itu, bahwa daripada kosong di teras rumah saya itu hanya percetakan saja, saya bangunlah warkop untuk teman-teman, bagaimana saya bisa berkumpul bersama teman-teman, ketemu dengan teman-teman. Jadi akhirnya juga kita tidak susah buat air panasnya buat teman-teman yang ada. Iya, Bisa di warkop saja kita terima tamu, alhamdulillah tidak jauh-jauh lagi ke rumah Bang Hakim, begitu. Ya, Awalnya saya dirikan warkop begitu Bang Hakim. Masya Allah. Saya juga penasaran ini kisah romantismenya Denjapa sampai bisa ketemu dengan ibu. Oh iya. Cuma jangan dijawab dulu Denjapa. Kita Siap. akan saksikan iklan-iklan yang mau lewat berikut. Oke. Tetap di Mata Hati.
kembali lagi di Mata Hati dan kita lanjutkan obrolan kita bersama Denjapa. Ya, Bang King. Nah, pertanyaan tadi Denjapa tentang kisah romantismenya. Ya. Udah kapan pertama kali ketemu dengan ibu ini? Alhamdulillah, karena saya yakin apa yang Allah janjikan bahwa barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolongnya. Lewat TPA lah itu, saya mengajar di TPA, ketemu dengan Alhamdulillah istri saya yang namanya Ibu Hairia. Ya. Lewat TPA itu saya bisa berkomunikasi. Ibu Hairia BKPRMI juga? BKPRMI juga. Oh, Dia gitu. Kita TPA. bersemi di BKPRMI. Ya, betul. ini ya. Lewat itu pada saat itu saya jadi kepala unitnya, artinya ketua TPA-nya pada saat itu. Ketua TPA. Dia staf pengajar saya. Jadi, Ya, artinya biarpun bagaimana dia mungkin sudah mengerti bagaimana saya atau kondisi saya, dan dia siap menerima apa adanya tentang saya. siapa yang duluan senter-senter ini? Pasti saya. Jangan sampai kita GR ya. Jadi bagaimana ceritanya, coba Denjapa? Ya, Alhamdulillah lewat TPA itu saya awalnya sebagai teman, sebagai sahabat, akhirnya bisa menjadi kekasih sampai saat sekarang ini. Tahun berapa tuh? Tahun 2000-an kepakainya. 2000-an ya, berarti sudah 20 tahun lebih? Sudah 20 tahun lebih, Alhamdulillah. 25 tahun Denjapa? Iya, kurang lebih hampir 25-26 tahun. Ya, Masya Allah. Bersama dengan istri saya. Langsung ditanyain, mau gak Ya, sama saya apa iya. gimana? Artinya saya ajak jalan-jalan dulu, Bang. Gitu ya. Ya, berapa saya ajak pertemuan bersama teman-teman di masjid, saya ajak keluar rihla. Beberapa kali lewat rihla itulah saya bertanya kepada istri saya, calon istri saya pada saat itu, bahwa tidak ada pacarmu. Alhamdulillah juga anak bilang saya tidak punya pacar. Alhamdulillah dia bisa menerima saya seperti apa adanya saat sekarang ini. Iya. Jadi gitu ya, kalau anak remaja masjid jatuh cinta diajak rihla dulu ya? Diajak rihla dulu ya. Lewat rihla itulah kita bisa artinya mengutarakan kata hati kita di tempat itu. Tapi dilihat sama anak remaja masjid yang lain, apa disuruh cari kayu bakar dulu? Pasti dicari lokasi yang lain dulu. Dibuatkan satu tempat tersendiri untuk pertemuannya begitu, bersama luar teman-teman. biasa. Dan alhamdulillah dia istri yang soleha, karena solehanya itu dia bisa menerima dengan kondisi saya seperti ini. Jarang-jarang loh ada wanita yang bisa menerima kondisi laki-laki yang seperti ini, yang tidak sempurna. Langsung diterima waktu itu? Alhamdulillah langsung diterima, Bang Ki. Masya Allah. Saya sudah bilang bahwa kau siap menerima dengan apa adanya. Dia alhamdulillah siap menerima dengan apa adanya. Dengan iman dia. Artinya dia memandang saya dengan mata hati iman dia. Bukan mata hati dunia. Andai kan mata hati dunia, maka dia tidak akan menerima saya, Bang Ki. Karena kondisi ya, jarang-jarang wanita mau menerima kita seperti disabilitas yang seperti ini, Bang Ki, begitu. Padahal Bu Hairia normal ya? Normal ya. Malah dia pada saat itu sudah kuliah, atau artinya untuk kedewasannya jauh lebih bisa memilih yang normal ketimbang saya, Bang Ki, begitu ya. Oh, Bu Hairia sekarang kan kepala sekolah di salah satu SD di Makassar. Iya. Dan waktu itu memang sudah jadi guru beliau? Belum jadi guru. Belum Artinya masih kuliah pada saat itu saya bersama guru ya. Setelah dia masih jalan, belum menikah pada saat itu, dia sudah masuk CPNS dia. Bayangkan dia sudah CPNS masih bisa menerima saya seperti ini. Ya. Padahal Denjapa dengan segala keterbatasan, betul, ya. kuliah juga enggak gitu. Iya, kuliah juga enggak. Dia masih bisa menerima saya seperti itu. Masya Allah. Wanita pilihan. Luar biasa. Betul, Gitu ya. luar biasa. Kayak gitu. Susah mencari seperti itu ya. Mungkin ada 1, 2, 3 orang lah. Iya. Ya, betul. Dan bertahan sampai sekarang. Dan hampir alhamdulillah 25 bertahan sampai tahun. dengan 25 tahun itu. Dan dikaruniai 4 orang anak. 4 orang anak. Alhamdulillah. Apa nih? Laki-laki berapa? Nih? Laki-laki 2, perempuan 2. Yang paling tua sekarang usia berapa? Usia 20 tahun. 20 tahun. Semester 3 di universitas. Jadi 5 tahun pernikahan, Ya. 4 tahun pernikahan lah ya. Baru ada. lahir. Ya, baru Masya Allah. menikah. Yang Alhamdulillah. paling kecil? Sudah usia SMP kelas 3. SMP kelas Iya. 3. Oh, luar biasa. Alhamdulillah sudah dewasa semua. Udah pada gede-gede Iya, udah semua gede-gede, juga sih ya. Ya, tantangan ke depan ini buat anak-anak kami. Dan Denjapa selama ini kalau beraktivitas gimana nih? Kalau ada kendala gak? Kalau misalkan dalam kesehariannya? Kalau kendala itu banyak, Kak. Jangan biasa kita mau keluar tidak ada yang ngantar. Mau kemana-mana kan susah kalau saya sendiri, Bang King. Iya. Pasti juga harus menunggu seseorang yang bisa menemani saya untuk pergi beraktivitas yang lebih
Kalau jauh ya, jauh jalannya begitu. Tapi ini kan ada kendaraan khususnya biasanya saya. Ya alhamdulillah saya punya motor 3 roda Bang Aking. Iya. Artinya lewat motor itu saya berprinsip bahwa saya tidak bisa tergantung kepada orang lain. Saya tidak mesti aja harus menunggu bahwa nanti ada orang itu baru saya berangkat kemana-mana. Dan alhamdulillah saya bercita-cita Bang Aking di tahun ini, di tahun 2025 saya bisa bawa mobil sendiri. Oh gitu. Iya, supaya saya Mobilnya tidak dimodifikasi dulu dimodifikasi. Artinya bagaimana bisa saya pakai mobil Matic itu untuk jalan sendiri, tidak lagi menunggu sopir yang mau mengantar saya. Saya tidak menunggu lagi orang berlama-lamaan menunggu orang datang ke tempat saya mengantar saya, tapi saya bercita-cita saya membawa mobil sendiri insya Allah di tahun 2005 ini. Jadi selama ini pemirsa, kalau Denjapa itu kadang ada drivernya. Ya kan ada driver. Kadang ada drivernya, kalau enggak ya pakai motornya sendiri. Iya. Dan motornya ini hasil motor modifikasi. Ya betul. Dulu modifikasi. itu dibuatnya gimana? Saya dulu itu termotivasi dari teman-teman disabilitas, ya, disabilitas luar Jawa, disabilitas yang ada di Makassar, bahwa saya melihat teman-teman memakai motor 3 roda. Ya, saya berniat masa saya tidak bisa memakai motor seperti itu. Ya, alhamdulillah saya buat motor ada dulu kan di asrama cacat di Veteran itu Bang King. Iya. Ya, Sentra Wirajaya, tempat buat motor 3 bangun khusus untuk disabilitas. Yang ada yang bikinin atau? Ada yang dibikin sama teman-teman disabilitas sendiri itu. Oh, yang bikin juga teman-teman Ya, disabilitas. teman-teman juga? disabilitas yang ada di Denjapa Wirajaya. bikin sendiri apa dibantuin? Dibantuin buatnya itu. Karena ada bengkelnya di sana itu, bengkel khusus untuk roda 3. Oh, Karena jadi yang memang dibuat desainnya sudah ada sebelumnya. sudah ada, tinggal dimodif dibuatkan. saja. Kita bawa motor sendiri ke sana, dimodif untuk 3 roda. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa pakai. Sudah hampir ya 20 tahun itu motor saya. 20 tahun motornya Iya, bertahan. Bertahan. Tidak pernah ganti mesin. Tidak pernah ganti mesin. Motornya itu terus gitu? Itu terus. Oh, Iya. luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan teman-teman bilang ganti aja motor yang baru. Iya. Toh. Cuma saya bilang ini motor jadi sejarah buat saya ini. Gitu ya. Iya, buat sejarah bahwa Sudah mengantarkan Denjapa berdakwah iya kemana-mana. gitu. Betul ya. Bukan hanya di Talo sekarang. Bukan hanya keliling Makassar. Pak. Iya. Ya. Dan bahkan tadi ketika kita break komersial itu masih ada aja orang-orang yang nelpon Denjapa untuk ya. minta bantuan. Tadi tuh saya dengar percakapannya, Denjapa tolong carikan dulu penceramah. Ya. Tolong carikan dulu protokol. Bahkan biasanya juga jam 1 malam, jam 2 malam ada yang ketok-ketok pintu mau dicarikan ambulans. Betul ya. Jadi saya itu Bang Aking, alhamdulillah lewat masjid ya, lewat masjid. Saya itu di Darul Falah itu ketua seksi dakwah. Ya. Ketua seksi dakwah. Alhamdulillah hampir 30 tahun saya. Tidak ada yang ganti-ganti. Tidak tahu kenapa tidak yang mau ganti ini saya ke seksi dakwah bahwa. Lewat itulah saya berinteraksi dengan masyarakat. Dan saya bercita-cita bahwa saya mewakafkan diri saya untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa terpenuhi keinginannya. Bahkan di warkop saya itu tagline-nya lahir sampai mati. Saya melayani masyarakat itu di warkop saya lahir sampai mati. Mulai dari kalau ada yang akikah, ada yang butuh ustadz, mau cetak undangannya apa saya cetak undangannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya bisa melayani mereka dengan setulus hati Bang. Makanya tagline saya itu tanpa batas untuk berbuat yang lebih baik. Masya Allah. Nah, bagaimana bisa teman masyarakat itu terpenuhi apa hajatan-hajatan mereka, mulai dari kalau ada takziah saya sediakan penceramahnya, ada butuh ambulans saya carikan ambulans. Apalagi kalau mau kain kafan, insya Allah saya fasilitasi kain kafan itu. Sehingga masyarakat itu sudah tidak merasa terbebani kasihan. Sudah terasa bagaimana bisa ini kita, masyarakat ini kita bisa membantu setulus hati ini. Mudah-mudahan dengan bantuan itu Allah lebih membantu kita yang lebih baik lagi Bang. Begitu. Ada pengalaman religi gak Denjapa yang pernah dialami begitu yang ini nih gara-gara Allah sebenarnya maunya seperti ini gitu. Ada gak? Sebelum saya terlalu jauh mengenal agama Bang, kita belum ke masjid apa, saya selalu menyalahkan Allah. Bahwa kenapa saya dikasih seperti ini, Allah tidak dilahirkan dalam keadaan normal seperti teman-teman saya. Seperti orang lain yang mau begitu merasakan bagaimana bisa berjalan dengan sendirinya, pergi dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Tapi alhamdulillah setelah saya mengenal agama, Allah memperlihatkan artinya rahmatnya kepada saya bahwa tidak selamanya itu orang normal bisa menyamai kamu. Artinya kamu memang kelihatannya cacat, tapi di mata Allah kau tidak cacat. Sampai itulah saya pegang sampai sekarang ini Bang, bahwa saya ini lebih sempurna
ketimbang teman-teman yang sempurna. Kenapa begitu? Karena kalau saya pergi salat Bang Hakim, bukan main, di sepanjang jalan saya lewati itu banyak orang normal, tapi tidak bisa masuk ke masjid, tidak mendapat hidayah bahwa saya lah ini orang yang normal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira Bang Hakim. Dan bahkan Denjapa ini sudah pernah berangkat umroh. Ya alhamdulillah. 2017 kayaknya. 2017 ya. Betul ya. Bagaimana tuh pengalamannya waktu berangkat umroh? Umroh saya itu saya tidak sangka-sangka juga Bang Hakim. Bersama istri, awalnya itu saya ditawari sama teman. Ya ada teman bahwa itu saya ingat Pak Kastari, teman saya yang dulu di PKS ya, Pak Kastari, bahwa antum mau pergi umrah, bilang saya tidak ada uang Ustaz mau pergi umrah. Cobalah menabung 50.000. Jadi saya awalnya menabung 50.000 lewat teman-teman yang ada di Luna Amanah, lewat travel Luna. Saya menabung di situ lewat 50.000 awalnya. Alhamdulillah berjalan sampai hampir mau berangkat umrah itu saya belum punya dana untuk mencukupi 2 orang itu. Ya. Mungkin lewat izin Allah kembali saya mengatakan bagi bahwa barang siapa menolong agamanya Allah, Allah akan menolongnya. Tergeraklah hati saudara saya, ada namanya Irwang ST dulu itu. Pak Irwang itu anggota DPR dulu yang menyelesaikan angsuran hak umroh saya tanpa sepengetahuan saya. Cuma dia mau juga berangkat pada saat itu, lewat travel itu melihat nama saya dan nama istri saya. Dia nelpon bilang, "Kamu mau berangkat?" Bilang, "Saya tidak punya." Bilang, "Saya sudah lunasi anunya itu, berangkat umrahnya, travelnya." Alhamdulillah saya berangkat bersama beliau. Dan alhamdulillah saya menyaksikan bagaimana keagungan Allah di tanah suci Bang. Selama di sana dibantuin sama istri berarti? Dibantu sama istri alhamdulillah. Karena berangkat sama istri pada saat itu. Ada kendala gak selama melaksanakan ibadah umroh? Padahal kan ibadah umroh tuh kita harus tawaf 7 kali, lumayan tuh panjang tuh. Saya yakin lagi Bang bahwa kalau kau menolong orang maka Allah akan mempermudah segala urusanmu. Dan alhamdulillah di tanah suci saya tidak pernah dipersulit oleh Allah. Mungkin lewat pertolongan saya bisa selalu menolong orang-orang sehingga Allah selalu menolong saya Bang Hakim. Alhamdulillah umrahnya sampai pulang tidaklah kendala satu apapun juga. Saya mau kembali lagi dulu Denjapa. Pertama kali akhirnya Denjapa dalam tanda petik mendapatkan hidayahnya. Saya mau ke masjid, saya mau aktif di masjid itu apa? Ada kejadian nggak di situ? Saya diajak oleh teman, karena teman itu mungkin juga bosan melihat saya. Ini masih SMA? Masih SMP, artinya SMP kelas 3 ya. Sudah aktif di masjid. Aktif di masjid. Bahwa teman itu ada nama teman saya itu kayak saudara sampai sekarang namanya Yuslim itu. Dia yang mungkin mengajak saya, ayo ke masjid. Dia bilang saya tidak bisa ke masjid. Bagaimana saya mau ke masjid? Saya ini tidak punya alat untuk menuju ke masjid. Akhirnya dia dengek saya, dia bukan saya menuju ke masjid tiap hari loh. Tiap waktu sholat. Tiap waktu sholat. Bilang saya bertugas, yang penting kau mau ke masjid. Jadi awalnya juga saya merasa risih dan malu karena saya tidak pernah ke masjid, saya tidak tahu apa-apa. Iya orang-orang juga. Anak-anak SMP. Iya betul, iya. Mau kita ke masjid. Betul, iya. Yang kedua kita kan malu sama orang-orang yang jamaah, masa kita seperti ada di masjid. Tapi dengan semangat teman saya itu, saudara saya namanya Muslim itu selalu mengajak saya tiap hari pergi menjemput saya di rumah untuk bagaimana bisa ke masjid. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya merasakan nikmatnya itu bagaimana berislam dengan baik. Masya Allah. Iya, luar biasa. Iya, alhamdulillah Bang. Mudah-mudahan terus ini. Udah berapa puluh tahun berarti Denjapa melalui semuanya, dan sekarang aktivitas? Alhamdulillah aktivitas saya artinya biasa ikut organisasi keislaman, ada di MCM, ada di BKPRMI dan lain-lainnya. Saya masih aktif sampai sekarang ini karena saya bercita-cita saya harus punya potensi buat teman-teman. Saya harus memacu semangat teman-teman kalau ada di tengah-tengahnya, bahwa jangan kau merasa terbelakang, ke depan terus, karena kita ini tidak tahu sampai kemana ini untuk berbuat baik gitu. 49 tahun dan masih merasa sebagai remaja masjid. Alhamdulillah, ya, semangatnya yang remaja masjid, tapi usianya sudah tua. Tapi luar biasa, disitulah semangat yang luar biasa itu Denjapa, dan saya berharap semangat Denjapa ini bisa tertular kepada seluruh penonton, pemirsa Mata Hati, bahwa dengan segala keterbatasan pun betul ya, jangan mau kalah. Saya sebenarnya kadang merasa malu kalau melihat Denjapa gitu ya. Aduh, bukan malu karena Denjapanya, tapi malu pada diri saya sendiri. Kadang
wah Denjapa aja yang dengan segala keterbatasannya sholat 5 waktunya di masjid tepat waktu. Ini saya yang normal kok kadang masih belentang-belentong. Tidak gitu bisa ya. kalah dengan saya ini Bang Aking. Saya tantang Bang Aking ini supaya lebih baik lagi nih. Insya Allah Denjapa. Dan juga pemirsa Mata Hati semuanya, saya pikir yuk bareng-bareng kita harus mampu men-challenge diri kita. Betul ya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan Denjapa kepada pemirsa Mata Hati. Apa nih pesan-pesannya? Iya. Ya, kepada pemirsa Mata Hati, mari kita menjadi yang terbaik buat kita, diri kita sendiri, termotivasi bahwa kita ini adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita menjadikan diri kita ini bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan selalu menjadi beban bagi teman-teman yang lain. Nah, mungkin itulah yang saya sampaikan Bang Aking. Terima kasih atas undangannya hadir di Mata Hati Saya malah ini. yang terima kasih Ya, sudah bersedia mudah-mudahan hadir. Mata Hati ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah luar biasa. Pemirsa Mata Hati, ada banyak kisah inspiratif yang bisa kita petik dari pengalaman Denjapa. Mudah-mudahan kita juga semua diberi kesehatan. Amin, Denjapa amin, juga senantiasa diberi kesehatan, dan kita diberi senantiasa keimanan oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala insya untuk Allah. terus berkarya, untuk Betul, terus dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tetap saksikan pemirsa program Mata Hati di episode-episode selanjutnya. Ada begitu banyak pengalaman kisah inspiratif dari orang-orang terdekat kita yang senantiasa kita bisa petik hikmahnya kalau kita melihat dengan mata hati. Saya EZ Mutakin Yunus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.